Om Swastiastu. Umat Dharma yang kami banggakan, selamat berjumpa lagi pada YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan suatu topik tentang makna Hari Suci Galungan. Sebelumnya, kami dari Kementerian Agama Kota Denpasar menyampaikan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga momentum ini menjadikan suatu kemenangan Dharma atas Adharma. Umat Dharma yang kami muliakan, sebagaimana kita pahami bersama, setiap 6 bulan sekali jatuhnya pelaksanaan daripada Hari Suci Galungan. Makna apa yang bisa kita tarik dari pelaksanaan Hari Suci Galungan? Kata galungan itu berasal dari kata galunggung, yang merupakan daripada bahasa Jawa kuno, yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama dengan dungulan, yang berarti menang. Karena itu di Jawa, uku 11 disebut dengan uku galungan. Sedangkan di Bali, uku ke-11 disebut dengan dungulan. Ini perlu kita cermati bersama. Untuk itulah, seperti halnya di Jawa, dalam rincian Pancawara ada disebut dengan legi, sedangkan di Bali disebut dengan umanis, yang kedua-duanya itu memiliki makna adalah manis. Umat Dharma yang kita banggakan, pelaksanaan daripada Hari Suci Galungan tidak bisa dilepaskan berbagai rangkaian sebelum pelaksanaan daripada Hari Suci Galungan. Seperti yang sudah kami sampaikan, mulai daripada tumpok pengarah, tumpok bubuk, dilanjutkan dengan sugian Tenten, dilanjutkan dengan sugian Bali, dilanjutkan dengan sugian Jawa, ya. Yang pada intinya sekarang kita akan kupas itu adalah rangkaian inti pelaksanaan daripada Hari Suci Galungan. Yang salah satunya itu adalah dimulai pada hari Minggu. Hari Minggu ini merupakan hari penyekepan. Kalau dalam suatu lontar dikatakan, hari Minggu ini adalah anyekung jenana suci nirmala kena. Artinya pada hari Minggu ini umat Dharma, kita mulai untuk bisa menekan segala emosi yang muncul. Kenapa? Karena pada waktu hari Minggu ini sudah mulai turunnya Sangkala 3 Wisesa. Siapa Sangkala 3 Wisesa itu? Sang Buddha Amangkurat, Sang Buddha Dungulan, Sang Buddha Galungan. Ini sudah mulai pada waktu penyekapan. Makanya kita ketahui dari zaman dulu, penyekapan ini disimbolkan dengan berbagai persiapan daripada upacara galungan. Misalnya nyekap daripada biu, pisang. Ya, untuk apa? Supaya persiapan galungan ini betul-betul siap. Kalau tidak siap, otomatis kita akan diganggu oleh Sangkala 3 Wisesa. Maka pada waktu penyekapan ini, datangnya Sangkala 3 itu bernama Sang Amangkurat. Siapa Sang Amangkurat itu? Amangkurat asal katanya amengku. Berarti pada waktu hari Minggu ini adalah datangnya daripada Buddha yang menggoda, yang gila terhadap kedudukan, yang gila terhadap jabatan. Tetapi dia lupa akan tugas tupoksinya dalam melaksanakan tugas. Sehingga ini dikatakan dengan gila terhadap daripada kedudukan. Ini banyak, apakah itu kedudukan daripada keluarga, kedudukan di masyarakat, kedudukan di pemerintahan. Ya, pokoknya kalau jiwanya itu adalah gila,
itu berarti sudah memiliki buto amangkurat pada dirinya sendiri. Ini yang harus kita lebur pada waktu hari Minggu. Kemudian hari Senin yang disebut dengan penyajahan. Penyajahan asal katanya jajah. Setelah dijajah, penyajahan asal katanya pang saja, pang seken, supaya betul-betul melaksanakan daripada pelaksanaan rangkaian galungan ini, supaya nanti pada titik kulminasi itu adalah kemenangan yang kita raih, bukan daripada kekalahan. Makanya pada waktu penyajahan ini adalah datangnya Sang Kala Dungulan. Siapa Sang Kala Dungulan? Dungulan asal katanya unggul, orang yang selalu ingin menang sendiri, itulah yang disebut dengan Sang Kala Dungulan. Mas Dharma, janganlah kita jauh-jauh mencari suatu definisi, karena apa yang diwariskan oleh leluhur kita ini luar biasa. Makanya pada waktu penyajahan ini, janganlah kita memiliki sifat ingin menang sendiri. Laksanakan tugas kita masing-masing. Para ibu-ibu mempersiapkan segala upakaranya. Bapak-bapak mempersiapkan nanti pada waktu penampahan kita akan melaksanakan upakara yang merupakan daripada ngelawar. Laksanakan ini dengan baik, sehingga kita tidak dijajah. Kalau sudah tidak dijajah berarti saja ya melaksanakan daripada ini, sehingga kita bisa mengalahkan yang disebut dengan Sang Buddha Dungulan. Yang ketiga pada waktu penampahan. Kata penampahan wil kata nampe. Yang kedua wit kata nampak. Apa yang kita nampe? Nampe artinya menerima. Pada hari Selasa ini penampahan galungan, detik-detik menerima kemenangan Dharma atas adharma. Apa dasar evaluasinya? Itu adalah dari rangkaian pelaksanaan daripada galungan. Makanya pada waktu Selasa ini semakin dahsyatnya Sang Kala Tiga Wisesa ini menggoda manusia. Siapa dia? Sang Buddha Galungan. Kata galungan asal katanya galunggung. Galunggung artinya perang. Orang yang selalu ingin ribut, orang selalu ingin mencari perkara uyut, orang selalu ingin bertengkar, itulah Sang Kala Galungan. Ini yang harus kita cermati. Setelah kita akan meraih detik-detik daripada kemenangan ini, harus kita melaksanakan nyomya, sifat-sifat yang bersifat tamat. Makanya pada waktu penampahan galungan kita melaksanakan disebut dengan nampak babi. Pertanyaannya muncul, kenapa babi? Karena babi memiliki sifat malas. Contoh kita lihat di kandang babi. Kalau babi itu lapar, pasti dia bersuara. Kalau dia sudah penuh perutnya, pasti dia tidur. Kalau manusia memiliki sifat seperti itu, harus diredam, harus disomya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan daripada yang disebut adalah pebiya kala lara melaratan pada waktu hari Selasa. Maka pada hari Selasa ini Mas Dharma setelah melaksanakan pebiya kala lara melaratan, baru Mas Dharma memancangkan penjor. Memasangkan penjor pada waktu hari Selasa ini, kenapa? Karena hari Selasa ini adalah detik kemenangan. Maka detik kemenangan ini disimbolkan dengan memancangkan penjor. Pertanyaannya muncul, kemana arah memancangkan penjor? Memancangkan penjor di semua lebuh ini adalah menghadap ke jalan. Apaan jalan? Pinaka Purwodesa. Jalan itu adalah ulu pekarangan. Makanya semeton di Tabanan mendirikan daripada pemerajan itu adalah mengambil arah di pinggir jalan, menghadap ke jalan. Kenapa? Karena jalan itu adalah ulu pekarangan. Maka pengulungan pekarangan Purwodesa ngaran. Itu bunyi lontarnya. Mas Dharma yang kami banggakan, sehingga pada waktu pelaksanaan daripada kita pebiya kala,
lara melaratan, ya, memasang penjor. Apa sumber sastranya? Ini dalam lontar Sundari Gamo. Bunyinya seperti ini. Ritelah ikang asuguh tetebatan pemio kala lara melaratan. Manduk rincang kala 3, linuara dening sega sinasu, maring dengan lipuput punika sira tinancapnya penjor. Marap Purwa Desa. Setelah kita melaksanakan pemio kala, lara melaratan, ya, lalu kita memasang penjor. Kalau memasang penjornya itu adalah hari Minggu, hari Senin, berarti bertentangan dengan lontar Sundari Gamo. Karena kemenangan itu berada pada hari Selasa, pemio kala itu tidak bisa diajukan pada hari Senin, maka tepatnya itu adalah pada hari Selasa kita memasang penjor. Hal inilah kita, sesuatu kefleksibel yang kita laksanakan ini, jangan sampai membabi buta. Misalnya ada di kalangan umat Dharma, ya, karena dia memiliki banyak rumah, dia berada di rantauan, lalu pada waktu galungan dia pulang hari Minggu ke kampung, lalu pada hari Minggu mengaturkan bantan galungan, ya, lalu dia ngayap. Pagulun Paduka Batara dia ngaturan bantan galungan, padahal pada hari Minggu belum galungan. Ya, inilah suatu kefleksibelan. Jangan kita membabi buta. Boleh kita tempatkan daripada di pemerajaan masing-masing upakaranya. Kita pulang ke kampung pada waktu hari Rebo nika adalah ayat dari kampung. Inilah yang tepat kita laksanakan. Inilah kefleksibelan yang harus kita laksanakan. Umat Dharma yang kami banggakan, sumber sastra mempertegas tentang pemaknaan hari galungan itu adalah dalam lontar Sundari Gamo dipertegas kembali. Buddha Kliwon dungulan ngaran galungan, patitis ikang jenana sandi, galang apadang Mario Kenobio, paraning idep. Artinya Buddha Kliwon dungulan itu galungan. Tujuannya bagaimana? Menyucikan pikiran. Dengan cara apa? Menghilangkan segala kekotoran pikiran, bio paraning idep. Jangan dibiarkan pikiran yang negatif thinking pada orang lain itu dipelihara. Sehingga kemenangan daripada Dharma ini akan jauh dari harapan. Sehingga pada waktu hari raya galungan ini, apa yang patut kita persembahkan pada waktu hari galungan? Yang pertama sudah barang tentu di Kemulan, kita melaksanakan daripada upacara atau upakara adalah pejatian Asoro. Yang kedua adalah Banten Danan di Rong 3. Yang ketiga adalah Jerimpan Alit sebagai pemaknaan daripada hari suci Galungan. Setelah ada di Kemulan Banten itu, maka semua pelinggih ini juga mengikuti. Tetapi upakaranya itu adalah yang pertama adalah Banten Danan, tidak lagi menggunakan daripada pejati. Yang kedua itu adalah disebut dengan Jerimpan Alit. Yang ketiga adalah pesucian. Ini pelinggih di luar daripada pelinggih Kemulan. Kemudian yang ketiga sudah tentu ada ayaban. Ya, minimal itu adalah tumpang pitu ayaban ini. Maka semua ini adalah kombinasinya ini kita laksanakan pada hari suci Galungan, sehingga betul-betul pelaksanaan Galungan ini menjadi suatu tujuan umat beragama atas kemenangan Dharma. Umat Dharma yang kita banggakan, melihat daripada fenomena yang kita hadapi dalam kondisi ya pandemi Covid sekarang ini, marilah kita tetap untuk mewujudkan suatu pelaksanaan upacara ini tanpa meninggalkan daripada sastra yang kita pedoman. Nah, untuk itulah kita pada waktu pelaksanaan Galungan ini, bagaimana betul-betul pemaknaan Galungan ini jangan sebatas ya hanya begitu lewat, ya, jangan sampai sebatas hanya sebagai seremonial saja, tetapi yang paling penting bagaimana pemaknaan Galungan ini yang kami sampaikan dari penyekapan, ya, dari penyajahan sampai dengan penampahan ini betul-betul kita maknai sebagai suatu rangkaian atas kemenangan
mengalahkan daripada Sangkala 3 Wisesa. Umat Dharma yang kami banggakan, dengan urian kami tadi yang begitu ringkas, dapat kami tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, galungan itu asal katanya galunggung, berarti perang. Marilah kita memerangi kehidupan ini dari segala penderitaan yang kita hadapi. Yang kedua, wujud daripada kemenangan ini bisa kita buktikan dengan mengalahkan Sangkala 3 yang ada pada diri kita masing-masing. Sangkala Amangkurat jangan memiliki jiwa ambisius tanpa diikuti oleh kompetensi yang kita miliki. Dalam bahasa ngetren bahasa barat, the right man on the right place. Sejauh mana kita mampu melaksanakan daripada tugas yang kita emban dalam kehidupan sekarang ini, sehingga betul-betul ya diwujudkan dalam keahlian kita masing-masing. Yang ketiga, rangkaian pelaksanaan upacara ini, upacara galungan ini, supaya betul-betul sesuai dengan intisari rangkaian pelaksanaan galungan menurut Lontar Sundari Galuh. Yang keempat, marilah kita bersama-sama momentum galungan ini kita pakai untuk mengevaluasi kembali atas kehidupan kita, untuk bisa nyomyo sahananeng malu, anglebor sahananeng gering pandemi COVID ini. Sehingga langkah-langkah ini nantinya bisa mendatangkan hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Sehingga kita nantinya bisa menghadapi kehidupan yang lebih harmonis. Sante Jagadite. Umat Dharma yang kami muliakan, demikian hal penting yang dapat kami sampaikan dalam momentum pelaksanaan Hari Suci Galungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga kemenangan Dharma atas Dharma selalu berada di lubuk hati kita masing-masing. Satyam Epa Jayate Nanertam. Malah kita tegakkan daripada kebenaran, bukan kehilapan. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri pertemuan ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.